Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu kembali dalam program inspirasi dan motivasi dari Infinity Ministry. Bersama saya Pendeta Dedi Aritonang. Puji Tuhan, adapun tema sepanjang bulan ini berkaitan dengan misi holistik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanan yang dikerjakan Yesus selama di muka bumi, tentu ada banyak teladan, contoh yang ditinggalkan yang semestinya kita dapat teladani dalam kehidupan kita di dalam mengerjakan pelayanan hari-hari ini. Karena ternyata pelayanan itu adalah pelayanan yang sesungguhnya menjawab kebutuhan dan keperluan dari setiap jiwa-jiwa atau orang-orang yang dilayani. Nah, hari ini izinkan saya men-sharingkan satu kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-29 dan seterusnya. Berbunyi demikian, tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya. Dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya dan setengah mati." Kita tahu persis cerita ini, kisah ini. Tentu cerita yang menarik. Tetapi ada satu kebenaran firman Tuhan yang bisa menjadi perenungan buat kita terkait dengan pelayanan holistik yang mesti kita kerjakan ke depan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, seorang Samaria yang dilukiskan di sini atau diceritakan di sini adalah sebuah gambaran yang nyata, yang dimana dia mengerjakan sebuah pelayanan yang semestinya harus dikerjakan oleh imam-imam dan lewi-lewi. Namun pada kenyataannya lewat perumpamaan yang dipaparkan oleh Yesus, bahwa kemudian imam-imam dan lewi justru menghindari pelayanan yang sesungguhnya seseorang membutuhkan pelayanan itu. Nah, orang Samaria ini mengerjakan pelayanan itu karena dia melihat bahwa orang yang sedang sekarat ini sangat membutuhkan pelayanan. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah keteladanan yang baik dan penting untuk kita juga bisa lakukan dalam kehidupan pelayanan holistik kita. Maka kita perlu dimulai dari ketergerakan hati kita untuk melihat kebutuhan, keperluan orang-orang di sekitar kita. Terkait dengan itu, bahwa orang yang sekarat di jalan itu mendapatkan perlakuan, pertolongan dari orang baik yang disebut dalam kisah Yesus tadi, bahwa dialah orang Samaria, yang semestinya bahwa justru yang harus mendahulukan pelayanan ini adalah imam-imam dan lewi. Tapi kenyataannya bahwa justru mereka menghindari orang yang sedang sekarat itu, yang sedang membutuhkan pelayanan itu. Jadi pelayanan holistik yang bisa menjawab kebutuhan orang lain adalah dimulai dari hati kita yang peka melihat kebutuhan orang-orang yang memerlukannya. Yang kedua, dimulai dari adanya keikhlasan kita untuk bisa berkorban apapun yang kita punya, apapun yang kita bisa berikan. Dan kita melihat orang Samaria ini berkorban luar biasa. Dan dalam kisah ini kita melihat bahwa dia menyampaikan pesan ke penjaga hotel untuk merawat dan sampai membalut luka orang itu sampai kemudian sembuh. Dan berapapun biayanya dia siap menanggungnya. Jadi pelayanan holistik bisa menjadi jawaban kebutuhan pelayanan orang-orang di sekitar kita, dimulai dari ketergerakan hati kita, dimulai dari pengorbanan apa yang bisa kita lakukan. Demikian kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.